Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Febriana Putri dari kelas 3C Akuntansi dengan NPM C1 C020074. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendapatan kontrak konstruksi PSAK tingkat 4. Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Kontrak konstruksi sendiri meliputi yang pertama, kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset sebagai pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Dan yang kedua, kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kontrak konstruksi dirumuskan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kontrak harga tetap, yang dimana kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi dengan syarat kontraktor telah menyetujui nilai kontrak tetap atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada klausa-klausa kenaikan biaya. Yang kedua, kontrak biaya plus, yang dimana kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi saat kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Selanjutnya, pendapatan kontrak. Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan serta dapat diukur secara adil. Pendapatan kontrak sendiri diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh beragam ketidakpastian yang bergantung pada hasil dari peristiwa di masa depan. Jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Penyimpangan adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul. Penyimpangan tersebut dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Klaim adalah jumlah yang ditagihkan kontraktor kepada lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi. Pembayaran insentif dimasukkan dalam pendapatan apabila kontrak tersebut telah cukup pelaksanaannya dan jumlah pembayaran insentif tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak
pada tanggal akhir periode pelaporan. Dalam hal kontrak harga tetap, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal jika semua kondisi berikut ini dapat terpenuhi. Yang pertama, total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun penyelesaian kontrak. Yang keempat, biaya kontrak yang dapat didistribusikan pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Dalam hal kontrak biaya plus, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal apabila semua kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas. Dan kedua, biaya kontrak yang dapat didistribusikan pada kontrak tersebut apakah dapat ditagih atau tidak ke pelanggan. Dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal. Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Berikutnya, ada dua metode akuntansi kontrak konstruksi jangka pendek. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Yang kedua, metode kontrak selesai. Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Dalam metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Kontraktor mungkin mempunyai biaya kontrak yang berhubungan dengan aktivitas masa depan pada kontrak tersebut. Biaya tersebut diakui sebagai aset jika kemungkinan besar dapat dipulihkan. Hasil kontrak konstruksi hanya dapat diestimasi secara andal apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir. Biaya-biaya yang tidak termasuk biaya kontrak, misalnya, yang pertama, biaya kontrak yang berhubungan dengan aktivitas masa depan kontrak. Dan yang kedua, pembayaran yang dibayarkan kepada subkontraktor sebagai uang muka atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam subkontrak tersebut. Jika hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan diakui sebesar biaya yang telah terjadi dan biaya kontrak diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Pendapatan kontrak diakui hanya sebesar biaya yang diperkirakan dapat dipulihkan, dan setiap selisih lebih total biaya kontrak terhadap total pendapatan kontrak diakui segera sebagai beban sensual dengan paragraf. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.
sampaikan dan jelaskan tentang materi kali ini, yaitu materi tentang pendapatan kontrak konstruksi PSAK 34. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.